lalu, masyarakat suku Iwaro menggunakan kain rumput sebagai penutup tubuh bagian bawah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka jadi mengenal baju dan kemudian memodifikasi kain rumput menjadi penutup tubuh bagian atas. Sekarang, pakaian kain rumput masih digunakan, namun hanya saat acara adat saja, karena tidak semua orang mampu menganyamnya sendiri. Proses pembuatannya yang sulit itu menjadikan kain rumput sebagai sebuah gengsi dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Iwaro. Mama-mama dari Kampung Puragi membentuk kelompok kain rumput Bau Madak. Mama-mama dari Kampung Saga membentuk kelompok kain rumput Ramia. Keduanya didampingi dan difasilitasi oleh Yayasan Indonesia Lebih Baik dan PT ANJ Agri Papua. Untuk mengambil pucuk daun sagu ini, mama-mama harus mendayung perahu ke dusun alias hutan sagu yang cukup jauh jaraknya dari kampung. Dengan parang di tangan, mata mereka yang terlatih akan memilih pucuk pohon mana yang baik. Lalu memotong dahan itu dan mengambil daunnya. Daun itu dibawa pulang ke kampung untuk dibelah-belah dan hanya diambil daun arinya saja, sedangkan daun tebalnya dibuang. Jadi memang bagian daun yang bisa dipakai itu lebih sedikit daripada yang tidak. Semua daun ari itu dikumpulkan dan dipilin-pilin, lalu diangin-anginkan agar kering, namun tidak boleh terkena matahari langsung. Kain rumput berasal dari pucuk pohon sagu. Sebuah perjuangan tersendiri untuk mengambil bahan baku yang sulit ini. Sebab meskipun pohon sagu tersedia melimpah di sepanjang pinggir sungai, ternyata tidak semua daunnya bisa diambil. Hanya pohon sagu yang pucuknya masih hijau saja yang bisa dipakai. Itu pun hanya bisa diambil saat air surut atau dalam bahasa lokal biasa disebut air meti. Air surut ini hanya terjadi sebulan 2 kali, dan dari satu pohon sagu hanya bisa dipatah satu dahan saja untuk diambil daunnya. Mama-mama dari kedua kelompok kain rumput ini menganyam kain rumput bukan hanya sebagai rok saja. Mereka sudah menghasilkan baju dan tas noken dengan beragam variasinya. Saat ini mereka juga sedang mencoba untuk mengembangkan produk aksesoris dari kain rumput seperti gelang, bando, gantungan kunci, dan souvenir lain agar ada lebih banyak pilihan bagi calon konsumen. Pewarnaan kain rumput juga dilakukan secara alami. Untuk mendapatkan warna kuning, tali hutan dipotong-potong dan ditumbuk hingga halus, lalu direbus bersama kain rumput. Untuk warna merah didapat dari buah regio yang dibakar dalam daun nipah dengan tambahan jeruk asam. Sedangkan warna coklat berasal dari kunyit yang dicampur dengan kapur sirih. Dan warna hitam dihasilkan dari tanah yang disebut tanah pecek yang terletak di sekitar mata air. Proses menganyam kain rumput bergantung pada produk apa yang ingin dihasilkan. Pembuatan rok kain rumput dimulai dengan menggosok-gosokkan kain rumput ke kaki hingga menjadi tali. Baru kemudian kain rumput demi kain rumput ditambahkan ke tali itu, lalu diikat sesuai pola dan warna yang diinginkan. Untuk membuat kantong atau yang biasa disebut noken, mama-mama harus terlebih dulu membuat pola di atas papan menggunakan paku-paku. Lalu kain rumput dianyam pada paku-paku itu berdasarkan warna yang dikehendaki. Nanti
Di sini tetap warna hijau, buka ini kan dia kuning ada di sini. Pasang merah di sini, kuning ada di sini. Saat ini mereka menjual hasil karya mereka pada sesama warga kampung yang membutuhkan kain rumput dan baju untuk acara adat, ataupun yang membutuhkan tas noken untuk penggunaan sehari-hari. Kadangkala ada juga pendatang dari kampung lain yang membeli produk mereka. Hampir setahun ini, para mama dari kedua kelompok menganyam kain rumput bersama di mini galeri yang disediakan oleh PT ANJ Agri Papua. Sebagian besar produk kain rumput ini dipamerkan dan dijual di mini galeri tersebut bagi para karyawan dan tamu perusahaan.